Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hoshikara kara. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oralabayasi. Gorabayasi kirabayara baba. Goralayana karara baba. Oh, dengan lembut katakan oh haleluya bagimu Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini. Dan mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik saudara, amin. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu saudara. Dan mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Ya.
bagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Yeay. Woo. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Amin. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Amin, saudara. Amin, saudara. Percaya buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Dan pujian ini, saudara, pujian ini tentang pengampunan, saudara. Pujian yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan siapa yang percaya kita diampuni Tuhan Yesus? Amin, saudara. Kalau saudara sudah terima pengampunan dari Tuhan Yesus, maka satu hal, saudara, saudara pun harus bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Entah itu pasangan kita, entah itu teman-teman kita, saudara, entah itu sahabat kita, entah itu orang-orang yang membuli kita, saudara, bahkan musuh kita. Kita mau belajar untuk mengampuni seperti kasih Tuhan Yesus tanpa syarat, saudara. Amin. Mengampuni itu kasih, saudara. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan jikalau Tuhan mengampuni kita, kita pun harus mau, saudara, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Tidak gampang, tetapi kalau syaratnya kita mau, saudara, Tuhan pasti berikan kita kemampuan. Amin, saudara. Haleluya. Kuralabaya shikarabaralabaralabaralabaya shik. Kiralayakana kuralamatayanaku. Kiralamaya shikaralabaralamataya shik. Kegelapan hatiku tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Amin. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata,
hadapan Tuhan. Haleluya. Ampun itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni indah Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Mengampuni itu memberi, itu mengampuni itu rela. Ya, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita, hati yang berlimpah-limpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Haleluya. Diampuni itu sangat mulia. Diampuni itu sangat-sangat indah, saudara. Dan sekarang bagian kita yang menjadi pertanyaan, maukah kita mengampuni? Maukah kita memberi kasih dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, saudara? Mungkin itu pasangan hidup kita, mungkin itu teman-teman kita, saudara. Mungkin teman-teman yang membuli kita sehingga membuat kita sakit hati, kecewa kepada mereka. Tapi satu hal, Tuhan ajarkan di sini bahwa mengampuni itu mengasihi, mengampuni itu rela, saudara. Dan jikalau hidupmu mau dipulihkan, saudara, buka hatimu, ampuni orang-orang yang menyakiti engkau. Maka engkau akan melihat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan itu berlimpah-limpah atas engkau. Terima kasih Bapa. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu
Tanana kira la maya se kina mara maya kora la maya se. Hina mara makune hikenti anara la maya se. Hina mara ya kono maya se. Hina mara konti ya kera la mata ya se. Oh Tuhan, hiramako ya se. Oh sikini mapa, oh sikini mapa. Pengampunan itu memulihkan. Pengampunan itu memulihkan. Oh syakara Bapa, hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan beri kami hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapa, sentuh hati kami. Ubahkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih itu memberi dan bukan menuntut. Ya. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
tiada pernah berhenti. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini seperti air yang menjernihkan, menenangkan hati kami, mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami, mengalir di pikiran kami, dan biarlah kasih-Mu mengalir di jiwa kami ya Tuhan. Berkati kami pagi hari ini, berkati kami sepanjang hari ini. Kami tahu bersandar kepada Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dan kami meminta juga ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Kuatkan, teguhkan kami melalui firman-Mu ini. Biarlah kami melihat ada mukjizat pertolongan terjadi bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang imannya runtuh dipulihkan kembali, yang pengharapannya hilang dipulihkan kembali. Di dalam nama Yesus, berkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Yang ada di atas lambaikan tangannya. Oke, yang ada di bawah boleh tepuk tangan. Kok tepuk tangannya di bulan Desember semakin lama semakin lemas ya. Padahal ini bulan Desember semangatnya luar biasa, ya sukacitanya luar biasa. Harusnya kita juga luar biasa ya. Tepuk tangan dong sekali lagi, kita bisa hadir di tempat ini. Amin. Ya. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan di tempat ini, dan saya percaya kita lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih buat Gembala Sidan dan juga buat staf pengurus di pusat memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang berbicara kepada kita saat pagi hari ini tentang, sama-sama bacakan Bapak Ibu. Kasih yang mencari. Kasih Allah kepada kita Bapak Ibu bukan kasih yang pasif. Bukan kasih yang hanya berhenti di perkataan. Bukan kasih hanya berhenti sampai kita menyanyi kasih. Kasih bukan hanya begitu saja berlalu, begitu saja tidak. Tetapi kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada manusia itu aktif. Sehingga ia memprakarsai, sehingga ia berinisiatif menunjukkan kasih itu. Ia datang kepada kita dengan apa Bapak Ibu? Melalui anaknya di dalam Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Kasih itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Ya. Makanya itu dia aktif, makanya ia menjadi manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya mengatakan kepada kita, nikmatilah, rasakanlah apa yang artinya kasih yang mencari. Kasih yang bergerak. Kasih yang harus terus berjalan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia meninggalkan tempatnya yang kudus. Ia meninggalkan tempatnya yang begitu baik. Tatanya yang begitu mulia. Dan ia meninggalkan itu oleh karena ia menunjukkan bahwa hidupnya yang penuh dengan kasih. Ia meninggalkan itu dan ia turun. Dan bahkan saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa kasih yang aktif itu adalah sungguh
Sungguh-sungguh ia membuktikan dirinya sampai kepada tujuannya apa Bapak Ibu? Mati di atas kayu salib. Hanya untuk kita yang berdosa. Hanya untuk kita yang lemah ini. Sehingga ia berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Ini sudah oke, maafkan saya. Ya, sebab ia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang di dunia bukan untuk minabobo. Yesus datang di dunia bukan dia berdiri di atas tatanya yang mulia. Dia hanya cuma mengatakan, ya bertobat. Tidak Bapak Ibu. Dan bahkan kalau kita membaca di bagian yang lain, dia mengambil satu perumpamaan yang mengatakan, ketika seorang pengembala kambing domba, ia punya 100 domba yang ia bawa di padang, dan di 99 domba itu berjalan bersama-sama, sementara yang satu tidak ada. Dan ia menghitung Bapak Ibu ketika ia mengambil lagi dombanya. Dan ia melihat satu saja yang kurang. Satu saja yang tidak ada. Dan ia mungkin berpikir sudahlah cukup bagi saya yang 99. Masih banyak. Biarkan itu, tinggalkan saja. Cukup bagi saya yang 99 itu pun tidak ada pengaruh. Sudah mulai untung bagi saya lah, tidak masalah. Tetapi Yesus lain. Yang satu saja begitu berharga baginya. Yang satu saja begitu mulia baginya. Ia meninggalkan yang 99. Ia mencari di padang. Ia mencari di lembah. Ia mencari dimanapun di padang gurun. Ia mencari di sampai pun di mana tersesat ia satu itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Januari sampai Desember kita banyak mengalami dinamika kehidupan. Banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Banyak tantangan yang sedang kita alami. Kita bersyukur sampai hari ini pandemi sudah mulai mereda. Pandemi sudah mulai, kita tidak mendengar lagi bunyi sirene atau ambulans di mana-mana. Sudah mulai berkurang. Satu ucapan syukur kebahagiaan yang kita rasakan. Kita mengucapkan terima kasih buat pemerintah yang terus bekerja keras untuk mengelola hal ini. Namun, di tengah-tengah seperti ini Bapak Ibu, mari kita tetap waspada. Mari kita tetap menjaga. Walaupun kita merasakan kehilangan banyak hal. Walaupun kita merasakan banyak kehilangan segala sesuatunya. Pekerjaan, usaha, atau hal apapun. Tetapi perhatikan, satu saja dirimu di hadapan Tuhan berharga. Satu saja bagian yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan berharga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan mudah kecewa, jangan mudah patah semangat, jangan mudah hilang harapan. Karena ada Yesus yang selalu berada di dekatmu. Karena ada Yesus yang selalu menguatkan hidupmu. Ia mencarimu, ia mencari hatimu, ia mencari penyembahanmu, ia mencari bagaimana engkau datang kepadanya. Setiap saat, setiap waktu, kejar hadirat Tuhan. Kasih yang mencari, itu inisiatifnya Allah, bukan kita. Itu pekerjaannya Allah, kita sudah hilang. Kita berada di jurang, kita berada di dalam lubang yang sangat dalam. Dan bahkan pun lubang itu ada lumpurnya. Kita semakin bergerak, kita semakin berputar di situ. Semakin tenggelam di dalam lubang. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, Ia mencari kita, di mana anakku yang aku kasihi. Ia menemukan kita dan Ia memberikan tangannya. Langsung Ia datang ke dalam. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ia mengangkat kita ke dalam lumpur. Dan Ia membawa kita di dalam pelukannya. Pertanyaan, maukah kita kembali ke dalam lubang yang sama? Semuanya kalau saya bertanya di tempat ini, tidak Pak.
Tapi kadangkala manusia, ya manusia, nafsunya tinggi. Pinginnya itu, pinginnya itu, pinginnya itu, pinginnya itu. Haus. Tidak lupa siapa yang menyelamatkan dia di dalam Lupa kadangkala ketika kita diberikan segala sesuatunya, siapa yang menganugerahkan hidup kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus, Allah sendiri yang menjadi rupa, menjadi manusia. Ia datang menunjukkan, memprakrasai kasihnya kepada kita oleh karena kita yang berdosa. Roma 3 ayat 11-12 mengatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Inilah manusia. Inilah kita yang sering kita hadapi setiap hari. Semuanya kita menyeleweng. Semuanya kita masa bodoh. Ibadah kan masih besok ada hari Minggu. Persekutuan kan masih ada besok. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sudahlah, aku saja online. Ya sudah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau dirimu mau online, besok juga. Biarlah Tuhan memberkati kita juga melalui online. Kalau kita mati juga melalui online, ya melayani. Kita buka anti tentang digitalisasi Bapak Ibu. Tetapi itu semuanya berguna. Tetapi di tengah-tengah pentingnya seperti itu masih juga ada kurangnya dan ada lebihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semuanya manusia menyeleweng. Dia pingin yang maunya sendiri. Dia pingin yang kemauannya sendiri. Dia pingin, oh aku sendiri. Oh tidak ada yang mengatakan, tidak ada satupun yang dapat berbuat baik. Semuanya telah hilang kemuliaan Allah. Semuanya telah hilang gambar Allah. Semuanya telah hilang bagaimana kasih sukacita. Dan tidak ada lagi seperti pujian yang kita katakan tadi, pengampunan di sana. Tidak ada. Tapi pujian mengatakan yang kurindukan adalah mengampuni sesama. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah suami istri kita, anak kita, tetangga kita. Siapa lagi? Saudara seiman kita. Dan lebih besar lagi, semua yang ada di sekitar kita. Itulah sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya ini. Maka ia akan mengurus hidup kita. Ia sudah membawa kita dalam lubang tadi, maka tidak akan berhenti sampai di situ. Tidak. Kasih yang mencari tidak akan berhenti. Udah bertobat, percaya, sudah tidak. Ia menuntun hidupmu. Supaya apa? Lebih baik. Ini yang mengajari hidup kita seperti di Taman Eden. Taman Eden, sebelum jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Adakah suasana Natal seperti Taman Eden di rumah? Atau sosok Ma, Pa, aku mau beli ini, aku mau beli itu loh. Sudah kemarin kita nggak Natal loh, nggak ini loh. Loh dia bilang papanya, loh itu kan masih kita ada punya hutang, masih ada ansuran, masih ada tagihan. Nunggu belum selesai, anak sudah muncul juga. Loh ini aku mau pingin seperti ini, aku mau pingin seperti ini. Apa yang terjadi? Suasana Natal tidak ada. Tapi suasana apa yang ada? Gembira loka. Halo. Kasih yang mencari. Inisiatifnya Allah mengajak kita untuk selalu bersekutu kepadanya. Untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Semuanya aman. Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Semuanya dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi kebutuhanmu, Ia buka jalan.
Persoalanmu ia akan selesaikan. Bahwa di dalam kasih anugerah Tuhan, kita pasti akan menikmati bagaimana hubungan-hubungan yang dekat setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Dan inilah yang mengarahkan hidup kita. Inilah yang menuntun hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berdamailah dengan Dia. Bawalah hidupmu kepadanya. Ia membuka tangan. Ia membuka pintu lebar-lebar. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau hidup seperti yang Kau mau. Aku mau menjalankan rancanganku seperti rancanganmu. Aku mau berjalan berkata-kata seperti yang Tuhan rindukan. Ia mengatakan kepada kita, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perataraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendeta datang di rumah berkunjung, sudah dikunjungi, sudah didoakan, masih belum berubah. Teman sejawatnya juga, teman komselnya sudah dinyatakan, ayo kembali lagi, ayo melayani lagi, ayo lebih kita lagi membangun kebersamaan. Saudara masih nunggu siapa, hatiku masih aku perus tata dengan baik. Kapan? Kalau hidup kita penuh dengan alasan demi alasan. Kalau hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita, lo tunggu saya, masih baru saya tata, tunggu saya, baru saya mau berlangkah, baru mau mengambil satu kesimpulan. Itu saya mengatakan terlambat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi 2 menit lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam lagi, 1 hari lagi. Kalau kamu tidak ada, penyesalan seumur hidup terjadi bagimu. Yesus sudah datang. Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Di bagian yang berikut kita akan melihat Bapak Ibu. Tetapi justru kitalah yang membatasi. Justru hati dan pikiran kitalah. Oleh sebab itu bereskan Bapak Ibu hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Bereskan hubungan-hubungan kita. Berdamailah. Hamba Tuhan sudah berbicara. Yesus pun sudah datang ke dunia. Dan bahkan masih dikembangkan sampai hari ini. Yuk, bertobat. Amin. Kita bertobat. Ini dia, kasih Allah yang mencari. Itu adalah Allah sendiri yang aktif menyelamatkan, mencari kita. Yang kedua, menyelamatkan. Ia menyelamatkan kita. Sudah yang mengatakan dosa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar semua seruan, keluh kesah kita, permohonan kita, doa kita, dan bahkan pujian kita. Tetapi yang menghambatnya satu saja Bapak Ibu, akar dari segala kejahatan. Apa itu? Dosa. Ia sudah selesaikan. Kita tidak berada di bawah hukuman kekal lagi Bapak Ibu. Sudah ada pembela kita. Kalau saya sering mengatakan kepada jemaat di perambahan, bukan di sini ya Bapak Ibu. Saya mengatakan Bapak Ibu kita tuh patut bersyukur loh. Kenapa patut bersyukur? Kita harus berterima kasih kepada Yesus. Loh kenapa Pak? Lah Dia kan datang ke dunia. Ia menyelamatkan kita. Ia mengurus hidup kita dari lahir ceprot. Besar ia menguasai hidup kita. Apalagi Bapak Ibu. Ia menuntun semua karir keluarga kita. Apa yang terjadi? Sampai mati pun ia urus. Bukan berhenti sampai dikubur Bapak Ibu. Dan ia mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu dimanapun aku berada. Kamu juga berada. Wow! Luar biasa.
Ia menuntun kehidupan kita bukan hanya saat ini, bukan hanya yang kita lihat, bukan hanya yang kita rasakan, bukan hanya yang kita dapatkan saat ini. Dia bahkan Ia sudah berjanji di mana Yesus berada, di mana anugerahnya berada, di mana kasihnya berada, di mana berkatnya berada, Ia akan bawa kita di situ. Wow, saya mengatakan kepada mereka, inilah gereja juga berjuang. Seperti itu, tetapi kembali lagi, maukah kita dibentuk? Maukah kita tunduk kepada kasih itu? Kadangkala membangkang hati kita. Ini dia Bapak Ibu, makanya saya katakan, Ia sudah mengerjakan, dan bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu, dan bahkan belenggu iblis pun Ia sudah patahkan. Belenggu iblis pun Ia sudah selesaikan. Tidak ada lagi satupun yang mengekang kehidupan kita sebenarnya. Tidak ada satupun yang menekan semua mental kita. Kita adalah sudah menjadi mental pemenang. Di akhir tahun ini, di bulan-bulan Desember ini, marilah rasakan anugerah Tuhan. Marilah lihat bagaimana pertolongan Allah terjadi atasmu. Dan saya mengatakan kepada kita di tempat ini, Desember ini adalah saatnya untuk kita menanam benih. Kenapa saya mengatakan saatnya untuk menanam benih? Kita sudah panen dari Januari, Februari, Maret sampai kepada Februari Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan apa yang mau kita panen di besok, di tahun 2022. Kita panen yang besar di akhir tahun ini. Dan tanam juga yang besar sehingga di bulan-bulan yang akan datang tinggal kita menuai. Ayo Bapak Ibu. Ia sudah menyelesaikan segalanya kepada kita. Ini dia yang dia selesaikan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya sendiri untuk kita. Dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Keadaan kita berdosa, keadaan kita hina, keadaan kita tidak mulia, keadaan kita hancur lebur. Tidak ada satupun yang dibanggakan, tidak ada satupun yang dibawa sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan mengubahkan itu ketika kita datang kepadanya, berdamai kepadanya, dan membawa hidup kita kepadanya. Dan semuanya Ia mengatakan segalanya. Dan Ia tidak akan menyerahkan anaknya sendiri, tetapi Dia yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya mengatakan ketika dalam keadaan kita berdosa, Ia mengubahkan itu dan Ia menganugerahkan kepada kita segala sesuatunya. Apa itu Bapak Ibu? Segala sesuatunya. Artinya apa? Tuhan memberikan segala sesuatunya. Ini dia. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segalanya. Segala sesuatunya Ia menganugerahkan kepada kita. Kebutuhanmu, ansuranmu. Apalagi Bapak Ibu? Usaha kita. Rancangan kita ke depan. Tuhan pasti akan bukan jalan. Segala sesuatu kesehatanmu Ia akan pulihkan. Ia akan anugerahkan kepadamu kekuatan yang lebih dibanding tahun-tahun kemarin. Dibanding tahun-tahun kemarin. Bapak Ibu, jujur saya mengatakan di bagian ini ketika saya merasakan bagaimana kasih penyelamatan Tuhan, bagaimana saya merasakan segalanya Ia akan menganugerahkan kepada kita. Saya merasakan Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh merasakan. Tahun 2021 ini. Saya mengatakan itu persoalan bertubi-tubi. Pelayanan keluarga saya. Loh apa Bapak Ibu? Apa Pak Roni? Jujur saya mengatakan kepada Bapak Ibu, di bulan Maret kemarin, anak dan istri saya kembali ke Nias. Dan juga bersama dengan adik saya. Dua adik saya yang ada di sini, pergi semua ke Nias. Siapa yang nanggulangi Bapak Ibu? Mesti kakak yang pertama, yang kedua. Tidak, belum bekerja baru lulus kuliah.
Karena saya pelayanan, karena apapun ku bilang, udahlah lihat orang tua kita di Pulau Nias pulang. Jrong. Kalau pulang ke Pulau Nias Bapak Ibu bukan seperti kita ke Surabaya. Saya pikir itu saya seperti ke luar negeri. Kita ke Malaysia saja, ke Singapura cuma 500.000 pesawatnya, 700.000. Kita ke Nias berapa Bapak Ibu? 2.500.000. Sekali berangkat, belum swab PCR-nya, belum apa-apanya. Kembali ke sana. Suruh lagi 3 minggu di sana, suruh pulang lagi kembali ke sini. Kondisi orang tua semakin mungkin baik, tapi bukan sesuatu yang menunjukkan sebenarnya tanda-tanda yang baik. 6 bulan setelah itu, Oktober kemarin, akhirnya mertua saya dipanggil oleh Tuhan. Apa yang terjadi lagi Bapak Ibu? Pulang barusan kemarin. Mau apa? Saya berkata, satu saja. Istriku bilang, gimana bang? Kamu pulang? Karena situasi pandemi Bapak Ibu masih tinggi sekali. Aturan-aturan penerbangan tinggi sekali. Bapak mengatakan, anak kita lolos penerbangan, kita semuanya juga kembali ke Pulau Nias. Kami urus 1 hari, semuanya kami urus. Karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Yogyakarta itu setumpu segini suratnya. Karena kami memberitahukan semua alasannya, ditarik yang dari bawah, ditaruh ke atas. Yang seharusnya surat itu 3 hari baru keluar izinnya. Hanya dalam kurang lebih 24 jam. Padahal sebelum keluar surat itu kami sudah beli tiket. Semuanya kami berapa Bapak Ibu? 5 orang. Baru berangkat saja sudah lebih 15 juta. Tetapi saya melihat kemurahan Tuhan. Ia menganugerahkan kekuatannya lebih. Saya tidak berontang. Saya tidak mau minta uang kas gereja kepada bendahara. Berapa? Aku pakai dulu. Tidak. Saya hanya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan. Datang, datang, datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berkat Tuhan melimpah. Ya buka jalan saat tidak ada jalan. Di saat-saat kita membutuhkan, ya buka, ya buka, ya buka. Bahkan sampai hari ini, saya melihat kemurahan Tuhan. Saya hanya mendoakan istri saya yang kerja. Ia mengelolanya di secara online Bapak Ibu. Pesanan itu datang, 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 datang. Ia mengatakan, bang pakai dulu uang ini. Nanti kita hitung. Kita ada hutang atau enggak. Terakhir kemarin saya tanya kepada saya, mas sebenarnya laki-laki ya masih didekan ya Bapak Ibu. Lihat istrinya seperti itu. Saya didekan. Dia hitung semuanya. Semua sudah selesai, pesan aku bilang, kamu ada hutang enggak? Dia bilang, bang enggak ada satupun. Kita masih ada hutang. Kita masih ada untungnya. Kurang lebih 150.000 lagi. Ya enggak masalah. Tapi semuanya selesai. Ia urus kehidupan kami. Ia urus perjalanan kami. Ia urus. Dan bahkan Bapak Ibu sudah terkenal anaknya ada di Jawa seperti ini. Sudah tahu kehidupan saya. Orang sana sudah berbeda pikirannya. Ini orang sugih. Dan bahkan apa yang terjadi Bapak Ibu. 1 minggu itu orang rumah tidak akan pernah berhenti. Apa yang terjadi setiap hari. Saya dan istri atau enggak saya pergi ke pasar. Belanja. Suruh mereka makan. Aku bilang udah apa-apa. Makasih makan mereka. 1 minggu lebih Bapak Ibu. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah. Ini dia. Ia membuka jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Ia membukanya semuanya Bapak Ibu. Ia melindungimu. Dan bahkan juga kami mengalami perlindungan yang sangat baik. Semuanya perjalanan kami tidak akan pernah ada delay. Semuanya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Apa yang terjadi? Pekerjaan kita juga ia akan urus. Ia membuka jalan. Yang mandat. Yang berhenti. Terbuka.
Apalagi Bapak Ibu, ada kesempatan peluang-peluang yang Tuhan buka. Pasangan hidup kita melihat, ia sediakan juga yang masih belum punya pasangan. Yang sudah punya pasangan, jangan cari lagi pasangan yang baru. Jangan, tetapi semakin langgeng hubungan suami istri. Saya katakan tadi, saya sudah mengawal dari awal. Segala sesuatunya ia akan anugerahkan benih kepada kita. Di bulan Desember ini benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa yang kita tanam? Kita bisa melihat situasi apapun Bapak Ibu. Terserah mau berbuat apa. Mau berbagi di Semeru, silakan. Mau berbagi kepada siapapun, silakan Bapak Ibu. Cari. Mau menanam yang terbaik. Pelayanan di tempat ini. Itu juga sungguh luar biasa. Tuhan melihat semuanya apa yang kita lakukan. Sampai masa tuanya, sampai masa tuamu aku akan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kurang apa lagi sih Bapak Ibu? Ia menggendong kita. Ia menanggung kita. Dan ia memikul kita. Siapa yang mau? Tidak ada. Kalau kita mau SMS, ayo kita makan bersama-sama. Ada grup yang makan bersama-sama. Oke. Kalau katakan, ayo kita bersama-sama puasa. Semuanya pada komen. Maaf ya aku tidak bisa puasa, Amsal lampuku lagi naik. Maaf ya aku gak bisa ini. Maaf ya aku hanya cuman puasa makanan-makanan yang sedap-sedap saja. Aku tetap makan, aku tetap minum. Mari kita bisa melihat mikul. Ya. Ada di grup, apalagi yang terjadi. Ayo kita urunan ke sini. Maaf ya, aku masih ada tanggungan yang lain. Semuanya kita alasan. Tetapi Yesus selalu memikul bebanmu saat engkau menaruh di kakinya. Jangan tanggung sendiri Bapak Ibu. Jangan tanggung sendiri. Apa yang terjadi? Ia menggendongmu. Ia menanggungmu. Dan ia memingkulmu. Wow. Segalanya ia akan anugerahkan bagimu. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang seperti ini? Ini yang menjadi milik kita. Apa yang terjadi? Selalu hidup benar di hadapannya. Hidup benar dahulukanlah. Ya dahulu aku muda, tetapi sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Walaupun kita merasakan aku sudah lemah hari ini, aku tidak bisa berdaya lagi. Tetapi kalau Tuhan yang menggendongmu, kalau Tuhan yang menanggungmu, sampai masa memutih rambutmu, sampai anak cucu kita pun, ia akan urus satu persatu. Ia akan selesaikan satu persatu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, asalkan kita hidup benar di hadapannya. Tekun menantikan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saya sudah berjanji kepada jemaat di Prambanan, besok tanggal 2 awal tahun baru. Ibadah awal tahun saya mengatakan, saya sudah memberikan list kepada mereka Bapak Ibu. Ia membaca firman Tuhan, yang mencetak list itu bahwa tak kasih hadiah. Dan saya melihat antusias mereka. Ada beberapa keluarga yang saya bisa pantau. Dan saya juga melihat keluarga itu sebenarnya sangat sederhana, lemah secara fisik. Tetapi iman mereka kuat. Apalagi mental mereka kuat. Mereka sungguh-sungguh melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kemarin ia bersaksi, Pak, sebenarnya kemarin minggu itu, kan saya jemput mereka Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin minggu itu kami beribadah. Ini tinggal uang kami ini Bapak Ibu. Ya Bapak, ini tinggal uang kami. Cukup hanya sebenarnya untuk kebutuhan kami. Dia bahkan aku bilang sama istriku, ayo kita sepakat ya kita kasih persembahan. Padahal berasnya sudah gak ada. Mereka kasih. Dalam hatinya, kasih persembahan, kasih persembahan, kasih persembahan. Mereka sampai gereja. Saya antar mereka pulang. Apa yang terjadi? Sudah ditunggu-tunggu. Ada orang yang nunggu mereka. Bawa apa Bapak Ibu? 10 kilo beras. Wah,
Dia bercerita kepada saya, Pak, kemarin minggu itu sebenarnya saya udah bergumul. Saya berebutan sama istri, sudahlah. Dia bilang, sudah. Berikan saja. Kita pulang gereja, Bapak antar kami di sini. Bapak udah pergi, ada yang datang kepada kami, udah nunggu-nunggu kami dari tadi. Cuma antar beras 10 kilo. Wow, saya mengatakan, itu pertolongan Tuhan. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita menuruti firman-Nya. Dan juga turun. Ia mencurahkan. Ia melihat semuanya hatimu. Ia melihat semuanya berat bebanmu. Ia melihat semuanya apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Dan semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Asalkan kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh saja. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Tuhan menghalau semuanya itu. Yang akhirnya apa yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Apa gambar ini Bapak Ibu? Bisa memperhatikan sejenak? Kasih Allah yang mencari, inilah mereka yang sedang terhilang. Inilah gambaran-gambaran yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang berperlukan. Ini gambaran yang hilang harapan, sudah menatap tangis. Ini gambaran yang sedang tidur dan tidak ada lagi pertolongan. Inilah gambaran-gambaran di mana ada juga ambulans yang dibawa di kuburan. Dan semuanya ini juga yang sedang digendong. Dan semuanya gambaran-gambaran ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa betapa lemahnya dunia saat ini. Dan lihat Bapak Ibu, perhatikan. Saya mau katakan, lihat tangan yang besar ini. Siapakah dia? Yesus yang menopangmu. Yesus yang merangkulmu, Yesus yang menguatkanmu, Yesus yang memberikan pertolongan yang ajaib bagimu. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kasih yang mencari, kasih Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, kasih Allah yang memberikan segalanya bagi kita. Dan yang terakhir saya mau katakan, kasih Allah telah kita peroleh untuk menggerakkan kita, untuk membawa kita, untuk saling berbagi kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan tunggu saya harus orang kuat. Jangan tunggu saya harus sugih. Jangan tunggu saya harus mampu. Jangan tunggu oh biar semuanya baik-baik. Tidak Bapak Ibu. Yesus sudah memeluk kita. Saat ini kita bergerak. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Mengalir bagi mereka-mereka yang berbuat baik kepada siapapun. Yang mau berbagi. Yesus merangkul kita. Bukan menendang kita. Yesus melindungi kita. Bukan mencerai-berai kita. Mari. Yesus menguatkan kita. Bukan menjatuhkan kita. Tapi kadangkala kita manusia yang menendang. Kadangkala kita manusia yang tidak mau peduli kepada siapapun. Kadangkala kita yang mau udahlah biarkan saja kapok. Tidak Bapak Ibu, Yesus selalu merangkulmu. Ini gambar tentang tema Natal tahun ini secara PGI dan nasional Bapak Ibu. Dan KWI yang menunjukkan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan ini yang didesain dan saya melihat ini sangat cocok sekali. Ini kita semuanya Bapak Ibu. Gambar-gambar ini yang kecil-kecil ini kita nggak tahu kalau mungkin nanti kita akan penelitian ini berapa banyak sih orang yang ada di sini. Tetapi lihat tangan yang merangkul sangat tidak akan pernah ada kelelahan dan keletihan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Bapa sentuh hatiku. Renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau gerakkan di dalam hatimu, perbuatlah. Dari hal yang kecil. Kesetiaan kita kepada Tuhan mungkin. Ketaatan kita kepada Tuhan mungkin. Dari reviewnya saja. Apalagi Bapak Ibu, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan kemarin. Kita merasakan, waduh udahlah, aku lemah, aku lesu, udah capek. Tidak ada artinya hidup ini. Saatnya
Tuhan memberikan harapan yang baru bagimu. Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan menganugerahkan sesuatu yang besar bagimu. Hari ini ambil komitmen Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau membawa aku kepada pelukan-Mu. Dan hari ini aku mau hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Bapa, sentuh hatiku. Oh, terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semuanya bernyanyi menyembah Tuhan. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Buka hatimu Bapak Ibu, sungguh-sungguh nyanyikan puja ini. Bapa, Engkau sentuh hati kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hati kami semua.
Bapak Ibu, angkatlah tanganmu yang engkau mau mengambil komitmen hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini mereka telah merasakan kasih-Mu. Mereka telah menemukan kasih-Mu. Mereka sudah mendapatkan kasih-Mu. Dan hari ini saatnya kami bergerak untuk mau berbagi kasih yang kami dapatkan. Untuk kami berperang aktif seperti Allah berperang aktif. Berjuang untuk mewujud nyatakan kasih itu kepada siapapun. Hari ini juga Tuhan, kuatkan umat-Mu, berkati umat-Mu, topang umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kasih dan kemurahan Allah yang tidak akan pernah berkesudahan terus datang bagi mereka. Hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, terimalah mukjizat Tuhan. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus jadilah sehat. Jamah Tuhan. Dan hari ini yang membutuhkan pertolongan-Mu dalam persoalan usaha pekerjaan, kebutuhan hidup, buka jalan keluar bagi mereka Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memiliki langit dan bumi. Dan hari ini Tuhan, kami melihat berkat-Mu. Engkau bukakan bagi kami. Limpahkan atas usaha pekerjaan rumah tangga kami. Limpahkan dalam setiap perjalanan, dabakan apa yang kami lakukan. Kami mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Dan saya Tuhan, kami mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur lewat visi, lewat peduli kasih, lewat pembangunan di tempat ini. Kami berdoa, mari Tuhan Kau memberkati kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Haleluya. Amin. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja.
sangat baik. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Bapa dalam surga, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati sepanjang minggu ini apapun yang kami kerjakan dan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Diberkati segala pekerjaan mereka, diberkati semua jerih lelah mereka, diberkati ya Tuhan. Luputkanlah dari COVID-19, luputkan dari mara bahaya sampai maut. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pulang ke tempat kita masing-masing dan bawa berkat, persekutuan di dalam anugerahnya, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati berdoa sebelum tempat ini.